إيه هصير أحسن، هصير أحسن، هصير أحسن. إيه هصير أحسن، هصير أحسن، هصير أحسن. إيه هصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه هصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه هصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه هصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف أنا. Kepada keluarga dan kepada seluruh santri dan para santriwati, kepada seluruh para pecinta ilmu dan kepada para tamu pada teras kehidupan ilmu, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita afiat dan memberikan kepada kita kesehatan. Yang tak kalah pentingnya, semoga setiap urusan dan perkara pada kehidupan kita membawa berkah pada setiap jalan ketaatan kita kepada Allah. Arti keberkahan itu bukanlah bertambahnya materi dan bukanlah bertambahnya finansial, sebagaimana yang diasumsikan dan dipersepsikan banyak orang. Tapi arti barokah itu adalah kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Yang dinamakan berkah itu adalah segala apapun yang menambah ketaatan kita, itulah yang dinamakan berkah. Rumah itu ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Mobil itu ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Motor itu ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Tergantung bagaimana kita mendapatkan ketaatan pada setiap karunia itu. Apapun karunia, apapun kondisi yang menambah ketaatan kita kepada Allah, maka itulah yang dimaksud dengan keberkahan. Inilah yang kita minta kepada Allah dalam seluruh kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, afiat, dan tak kalah pentingnya semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap jalan kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa pada Taman Ilmu. Tentunya keutamaan Taman Ilmu merupakan keutamaan yang besar, yang kita harapkan keutamaan Taman Ilmu akan menjadi harapan supaya kita nanti bersua dan bertemu dan bermuara pada Taman Surga. Taman Ilmu merupakan sebuah karunia besar yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena seseorang tidak akan tergelincir pada hidupnya selama dia jujur untuk mengikuti setiap petunjuk ilmu yang Allah sampaikan kepada kehidupan mereka. Orang akan mengetahui mana itu jalan surga, mana itu jalan neraka ketika mereka mengetahui ilmu. Dan sesungguhnya ilmu membebaskan kita dari seluruh titik buta, blind spot yang ada pada kehidupan kita yang sering kita tidak mampu melihatnya kecuali ketika kita mendapatkan ilmu. Inilah yang menjadikan kita paham Allah itu mensifati ilmu dengan kata cahaya. Para ulama pun mensifati ilmu dengan kata cahaya. Makanya siapapun yang diberikan oleh Allah anugerah ilmu, maka dia telah diberikan cahaya pada hatinya, cahaya pada jiwanya, cahaya pada keluarganya. Kalau mereka mendapatkan ilmu pada tapak perjalanan kehidupan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mereka diberikan kenikmatan sandang, papan, dan pangan, tapi belum tentu mereka mendapatkan cahaya petunjuk pada kehidupan mereka. Rumah mereka, mobil mereka, sandang yang mereka kenakan, ternyata mereka tidak tahu bagaimana mempergunakan supaya mereka mampu menjemput keridhaan dan kecintaan dari Allah. Inilah bahayanya ketika kita tidak mendapatkan ilmu pada setiap karunia yang Allah berikan pada kehidupan kita. Bersyukur kalau kita mendapatkan kesempurnaan sandang, papan, dan pangan, lalu ditambah dengan karunia ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dan ini sempurna kenikmatan dalam kehidupan manusia, tinggal bagaimana kita mengikhlaskan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat semata-mata karena Allah. Dan tentunya kita senantiasa bersyukur karena syukur itu menyenangkan dan syukur itu menenangkan. Kenapa syukur itu dikatakan menyenangkan? Karena kehidupan ini tidak akan bisa dirasakan sukacita, kesenangannya kecuali ketika kita bersyukur atas apa yang telah kita dapatkan dan tidak perlu bagi kita melihat orang lain dan melirik orang lain apa yang mereka dapatkan. Syukur itu menenangkan karena sesungguhnya kita tidak akan letih
bagaimana mengontrol hati kita yang hasad kepada apa yang diperoleh orang lain ketika kita sudah merasa bersyukur. Karena itulah yang menjadikan tidak salah kalau syukur itu adalah menyenangkan dan menenangkan. Kalau kehidupan kita terasa belum menyenangkan, kalau jiwa kita terasa gelisah dan tidak terasa tenang, mungkin yang harus kita evaluasi adalah bagaimana syukur kita kepada Allah pada setiap karunia, pada setiap kondisi dan keadaan yang Allah sudah berikan pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Allah kita senantiasa mengharapkan kebaikan di sisinya. Amin insyaallah. Belum ada suaranya di Instagram ya Mas? Mas Iwan? Ya. Di Instagram. Sudah. Kita alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah materi yang dihajatkan dan dibutuhkan oleh setiap orang. Yang menyampaikan materi ini adalah orang yang paling membutuhkan materi ini pula pada kehidupannya. Ini merupakan materi yang penting di mana setiap orang berkebutuhan primer kepada apa yang kita butuhkan pada materi ini. Dan kita akan membahas materi ini adalah pesona hati yang salim. Kalau kita membicarakan hati yang salim, tentunya pembicaraan kita layak untuk kita dudukkan dulu perkataan dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan tentang satu perkara yang penting. Dan perkataan Imam Al-Ghazali saya tempatkan menjadi muqaddimah, menjadi prolog dalam pembahasan kita ketika akan menerangkan dan menjabarkan tentang pesona hati yang salim. Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwasanya setiap para penuntut ilmu, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, kapanpun mereka hidup, maka setiap penuntut ilmu mereka memiliki PR yang tidak akan pernah berhenti PR itu selama dia menuntut ilmu kebenaran yang didapatkan dari Allah dan Rasul-Nya. Apa PR yang harus dilakukan oleh setiap para penuntut ilmu? PR-nya itu adalah bagaimana mereka menjaga hatinya dan menjaga kesehatan pada jiwanya. Karena setiap para penuntut ilmu ketika mereka lalai menjaga hatinya dan menjaga kesehatan jiwanya, maka ilmu akan menyebabkan banyak kerusakan dan musibah pada kehidupan. Ketika diserap lalu tidak mampu direspon oleh hati yang salim dan jiwa yang sehat. Makanya inilah PR yang kita harus miliki di dalam setiap waktunya. Bahwasanya dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita dikondisikan bagaimana menjaga hati kita. Supaya hati kita menjadi hati yang salim, hati yang selamat. Jiwa kita menjadi jiwa yang sehat. Supaya setiap kita mendapatkan kebenaran, kebenaran itu akan membuahkan hasil manis pada kehidupan kita. Selama ilmu itu ditampung pada hati yang salim dan jiwa yang sehat. Beliau lalu melanjutkan. Ilmu itu kedudukannya sebagaimana air. Dia bersifat tawar. Ketika air hujan itu sudah mendarat ke permukaan bumi, ke tanah, maka tergantung akar pohon mana yang menyerap air hujan yang asalnya tawar itu. Kalau yang menyerapnya adalah akar pohon yang berbuah manis, contohnya mangga, maka air hujan itu akan berubah menjadi sesuatu yang manis. Buahnya manis, memberikan kesehatan, memberikan rasa kenyang bagi yang memakannya, dan daun-daunnya memberikan keteduhan bagi mereka yang berlindung dan berteduh di bawah pohon mangga. Tapi kalau air hujan itu diserap sama akar pohon, yaitu akar pohon yang berbuah pahit, maka sesungguhnya buah pahit yang menyerap dari air hujan itu, maka air hujan itu berubah menjadi pahit, lagi berduri dan tidak memberikan keteduhan bagi orang yang lewat. Makanya ilmu itu netral, tergantung hati mana yang menyerapnya. Kalau yang menyerapnya adalah hati yang kotor, yang menyerapnya itu adalah hati yang sakit, maka yang terjadi adalah ilmu akan kontraproduktif dalam kehidupan mereka yang memiliki hati yang sakit. Dia akan pergunakan ilmu untuk menghina orang, dia akan pergunakan ilmu untuk menghujat orang, dia akan mempergunakan ilmu untuk merendahkan orang, dan bahkan tidak sedikit orang yang menggunakan ilmu untuk mendolimi orang. Kenapa? Karena ilmu itu direspon dan diletakkan pada hati yang sakit dan jiwa yang bermasalah. Beda kalau ilmu itu diserap sama hati yang sehat. Hati yang sehat yang menampung ilmu, maka akan menjadikan ilmu itu meneduhkan, menenangkan, menyenangkan, dan membuahkan hasil bagi orang di sekitarnya. Ilmu itu kalau diserap sama hati yang sehat, maka sesungguhnya yang terjadi adalah kebaikan dan kebaikan pada setiap ilmu yang diserap pada hati yang sehat dan jiwa yang salim. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami
Betapa pentingnya bagi kita ketika kita hari ini menjadi penuntut ilmu, kepada siapapun kita belajar, maka salah satu perkara yang kita harus evaluasi pada kehidupan kita, pada track kita belajar tentang kebenaran yang kita peroleh dari Allah dan Rasul-Nya, salah satu evaluasi besar yang kita lakukan adalah kita harus melihat bagaimana hati kita dan bagaimana memberikan maintenance bagi hati kita, memberikan perawatan yang terbaik kepada hati kita, servis yang maksimal pada hati kita dan jiwa kita, karena hati kita sangat tergantung pada ilmu yang nanti akan didapatkan. Siapapun ilmu, apapun ilmu itu, kalau diserap pada hati yang sehat, maka akan menjadi sesuatu yang baik. Tapi ilmu itu ketika diserap pada hati yang buruk, maka sesungguhnya ilmu itu akan menjadi sesuatu yang buruk dan pahit, dan inilah yang kita hindari. Inilah yang menjadikan saya tadi mengatakan saya tempatkan pembahasan hati dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali pada prolog kita, supaya kita paham kenapa kita harus membahas hati dalam kehidupan kita. Kenapa pembicaraan hati merupakan pembicaraan yang paling sering disampaikan oleh orang-orang yang berilmu. Dan pembicaraan tentang masalah hati merupakan pembicaraan yang sering disampaikan sama orang-orang solih dari sahabat-sahabat kita. Mereka selalu bicara tentang hati. Disinilah kita akhirnya paham. Karena hati sangat mempengaruhi ilmu yang kita peroleh. Sehingga ilmu itu akan berbuah menjadi yang baik kalau ditampung pada hati yang salim. Dan sesungguhnya ilmu akan berubah menjadi sesuatu yang buruk ketika ditampung pada hati yang sakit dan jiwa yang rusak. Makanya pernah nggak kita menjumpai ada orang sering ngaji, tapi setelah dia sering ngaji, orangnya ketus, omongannya kasar, orangnya sombong, gampang merendahkan orang, gampang menistakan orang, tidak peduli tentang perasaan orang lain, dan itu sering kita jumpai. Dan cukuplah kejadian-kejadian kasus-kasus yang sering kita jumpai semacam ini menjadikan kita semakin mengerti betapa besarnya kebutuhan manusia, terutama ketika mereka telah menjadi penuntut ilmu. Jagalah hati, karena sesungguhnya menjaga hati, memberikan treatment kepada hati, memberikan servis kepada hati dengan hati yang terbaik, maka itu akan mempengaruhi setiap ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Ini menjadi prolog pembahasan kita tentang pesona hati yang salim. Setelah kita mengetahui apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, makalah di sini kita harus paham bahwasanya ibadah itu terbagi menjadi dua. Ibadah itu terbagi menjadi dua, sebagaimana yang dikatakan para ulama terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka mengatakan bahwasanya ibadah itu terbagi menjadi dua. Ibadah itu terbagi menjadi dua, maka apa saja pembagian dari ibadah itu? Yang pertama yaitu adalah ibadah yang dilakukan anggota fisik kita, yaitu disebut dengan amalan-amalan dhahir, amalan yang dilakukan oleh fisik kita. Ketika kita melaksanakan sholat, maka itulah yang disebut dengan amalan fisik. Ketika kita sedekah, itu amalan fisik. Ketika kita puasa, maka itu adalah amalan fisik. Ini adalah yang disebut dengan amalan dhahir, amalan yang dilakukan manusia, melakukan perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai pada perkara yang Allah syariatkan. Kita ngaji, ini juga amalan fisik, amalan dhahir. Maka ini merupakan salah satu di antara beban kewajiban syariat yang Allah bebankan dan Allah timpakan kepada orang yang beriman. Tapi ibadah itu bukan hanya fokus pada satu, yaitu adalah amalan dhahir. Kita juga harus paham, ada ibadah-ibadah yang disebut dengan ibadah-ibadah hati, yaitu adalah ibadah batin. Ibadah hati adalah ibadah yang tidak kelihatan oleh kasat mata, yang tidak kelihatan sama orang-orang yang di sekitar kita, bahkan terkadang orang yang memiliki hati pun terkadang juga tidak menyadari tentang amalan-amalan yang dilakukan hatinya. Dan ibadah hati itu cakupannya banyak. Ikhlas itu ibadah hati, sabar itu ibadah hati, ridho itu ibadah hati.
Husnudzon itu ibadah hati. Mencintai orang yang beriman itu ibadah hati. Di mana ini termasuk ibadah batin. Di mana ibadah batin pun sama. Termasuk salah satu syariat yang Allah bebankan kewajibannya kepada kita. Supaya kita mengkondisikan hati kita dan mengkondisikan jiwa kita untuk selalu melakukan perkara yang ditaati oleh Allah dan Rasul-Nya pada perkara hati dan jiwa kita. Ya, jadi ibadah itu dua. Ada ibadah zahir, ada ibadah hati. Setelah kita menerangkan bahwasanya ibadah itu ada dua, ada ibadah hati, ada ibadah zahir, maka manusia itu terbagi menjadi beberapa kelompok ketika kita kaitkan pada ibadah zahir dan ibadah hati. Ada manusia yang mereka itu ibadah zahirnya bagus. Jangan ditanya bagaimana sholatnya, jangan ditanya bagaimana puasanya, jangan ditanya bagaimana sedekahnya, jangan ditanya bagaimana ketika dia membantu orang. Ini ibadah zahir. Orang-orang ada yang pertama yang mereka mempesona pada ibadah zahir. Ibadah zahirnya mempesona banyak orang, membuat kagum banyak orang, membuat decak kagum banyak orang yang melihatnya. Itu ibadah zahirnya. Tapi di sisi mempesonanya ibadah zahir yang dia lakukan dan dia kerjakan, ternyata dia rusak pada ibadah hatinya. Hatinya penuh dengan sesuatu yang buruk. Hatinya penuh dengan penyakit. Dia menjadi orang yang tamak. Dia menjadi orang yang tidak bisa menerima takdir kecuali dia berkeluh kesah. Dia tidak mampu mencintai orang yang beriman. Dia tidak mampu untuk mengikhlaskan apa yang dia perbuat semata-mata untuk Allah. Orang yang semacam ini adalah orang yang walinya Allah pada ibadah zahir, tetapi walinya setan pada ibadah hatinya. Orang yang semacam ini bagaikan emas yang sangat memukau setiap orang yang memandang pada ibadah zahirnya. Tetapi pada ibadah hatinya, dia itu sebagaimana potongan besi yang kita jumpai di bengkel yang tidak ada harganya. Maka ada kelompok yang semacam ini. Dan kita tidak menafikan ada orang-orang yang semacam ini yang kita jumpai. Kalau sudah lihat bagaimana ibadah zahirnya, kalau kita lihat bagaimana ibadah fisiknya, luar biasa. Kita tidak ragu bagaimana ibadah zahirnya. Tapi di dalam hatinya, porak-poranda. Dia tidak mampu ikhlas. Dia tidak mampu untuk ridho, dia tidak mampu mencintai, dia tidak mampu untuk tawakal, dia tidak mampu untuk sabar, dan sederet amalan hati. Maka amalan hati itu nilainya di bawah 5, walaupun amalan zahirnya nilainya di bawah 8. Dan ini satu kelompok yang sering kita dapatkan, bahkan mungkin ada di antara kita yang juga merasakan itu. Waliyadzubillah. Ada kelompok yang kedua, yang mereka itu, Masya Allah, ibadah zahirnya biasa. Dia selalu melakukan yang wajib. Dia melakukan perkara-perkara yang tampaknya biasa. Tapi ibadah hatinya luar biasa. Mereka tersembunyi, mereka selalu menyembunyikan amalan-amalan hatinya. Bagaimana keikhlasannya, bagaimana ridhonya, bagaimana ketawakalannya, bagaimana rasa dia berharap kepada Allah, walaupun ibadah zahirnya adalah ibadah yang biasa. Kalau kita melihat ibadah zahirnya, tampaknya biasa saja. Tapi dia senantiasa menjaga kesehatan hatinya. Dia berusaha bagaimana apa yang dia lakukan ikhlas karena Allah. Dia senantiasa ridho kalau dia menjumpai keputusan-keputusan takdir yang terkadang tidak berpihak pada dirinya. Dia menjadi orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada manusia yang ada pada sekelilingnya. Ada orang yang mereka itu ibadah hatinya, ibadah batinnya luar biasa. Mereka mempesona. Mereka kayak wali-walinya Allah ketika membicarakan ibadah hati. Walaupun ibadah zahirnya itu tampaknya biasa. Mungkin kalau kita melihat berpapasan dengan mereka, mereka tampaknya biasa. Mungkin ketika kita menjumpai mereka pada satu kesempatan dan satu acara, tampaknya biasa saja. Tapi ternyata hatinya menjadi hati yang luar biasa. Ketika hatinya selalu dikondisikan bagaimana hatinya untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ini ada yang kedua. Yang mana ibadah hatinya dan ibadah zahirnya luar biasa pada ibadah hatinya. Ada yang ketiga, inilah yang ketiga yang terbaik. Yaitu adalah orang yang zahirnya mempesona, hatinya juga mempesona. Jadi ketika dia memiliki hati yang salim, maka sesungguhnya dia juga memiliki ibadah zahir yang mempesona. Sehingga ketika kita menjumpai ibadah zahirnya luar biasa, hatinya juga lebih luar biasa lagi. Maka ini adalah kelompok yang ketiga. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita memahami. Ketika kita menjumpai bahwasanya ibadah terbagi menjadi dua, ada ibadah zahir, ada ibadah hati,
ternyata kita menjumpai manusia pada pusaran ibadah dohir dan ibadah hati terbagi menjadi 3. Ada yang mereka luar biasa dohirnya tetapi rusak di dalam hatinya. Ada yang dohirnya biasa tetapi hatinya mempesona pada amalan-amalan hatinya. Ada yang ketiga, amalan dohirnya itu luar biasa mempesona apalagi amalan hatinya. Dan inilah yang menjadikan kita berkeinginan besar. Tentunya kita tidak ingin yang pertama. Tapi kita minimal itu bisa pada kelompok yang kedua, yaitu adalah mungkin amalan dohir kita biasa, tapi setidaknya amalan hati kita adalah amalan hati yang salim. Supaya kita mengetahui bahwasanya ini merupakan sebuah keistimewaan. Kalau bisa adalah yang ketiga, bagaimana kita menjadi orang yang amalan dohirnya mempesona, amalan batinnya pun mempesona. Dan itulah yang menjadi goals kehidupan kita. Goals kehidupan kita banyak pada sesuatu yang berkaitan tentang akhirat. Salah satunya, bagaimana hati kita dan fisik kita pada amalan dohir itu sama-sama mempesona di dalam kehidupan kita beribadah dan menghambakan diri kepada Allah. Setelah kita memahami ini, mungkin timbul pertanyaan bagi kita, Ustadz, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama, amalan dohir ataukah amalan hati? Ini pertanyaan yang cukup mendasar dan tentunya setiap para penuntut ilmu harus mampu menjawab. Mana sih yang lebih utama, Ustadz? Apakah amalan dohir ataukah amalan hati? Maka tentunya para ulama, seluruh ahlussunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahwasanya amalan hati atau amalan batin itu jauh lebih utama daripada amalan dohir. Ya, jadi amalan hati itu jauh lebih utama daripada amalan dohir. Sehingga ketika seseorang itu tampaknya biasa pada amalan dohirnya, tetapi amalan hatinya mempesona, orang-orang semacam inilah yang termasuk pada kategori penduduk-penduduk surga yang berjalan pada kehidupan di dunia. Ketika mereka memiliki hati dan amalan-amalan batin dan amalan hati yang mempesona. Dan ternyata para ulama mengatakan amalan hati itu lebih utama daripada amalan dohir. Maka kalau kita akhirnya mendapatkan bahwasanya amalan hati itu lebih utama daripada amalan dohir, ini bukan berarti kita menafikan amalan dohir. Sebagaimana yang sering diucapkan dan dipersepsikan masyarakat. Alah, yang penting mah hatinya kita. Ada orang melakukan dosa, yang penting itu hatinya. Tidak bisa. Amalan dohir tetap cermin dari amalan hati. Dan amalan hati kalau mempesona, minimal orang yang melakukan amalan hati yang mempesona, minimal orang yang melakukan itu, dia memiliki amalan dohir yang tidak menabrak kepada dosa. Mungkin dia hanya mencukupkan yang wajib, tapi dia tidak akan menikmati dan tidak akan terus-menerus melakukan amalan-amalan dosa-dosa besar. Jadi amalan dohir ini juga penting, dan amalan dohir ini juga cermin dari amalan hati. Layaknya teko dengan isinya. Apa yang dikeluarkan teko adalah apa yang ada di dalam teko. Makanya tidak bisa orang itu mengatakan, tidak apa-apa berbuat dosa, yang penting hatinya. Tidak bisa begitu. Karena apa? Karena amalan dohir itu cermin dari amalan hati. Mungkin orang yang melakukan amalan dohir itu tampak biasa pada amalan dohirnya, tetapi dia memiliki amalan yang luar biasa pada hatinya. Maka kita juga harus kemudian bertanya, mana dalilnya Ustadz bahwasanya amalan hati itu menjadi amalan yang penting? Karena banyak di antara kita ini selalu fokus pada amalan-amalan dohir. Kita fokus kepada amalan sholat duha kita fokus pada amalan sholat tahajud kita fokus pada amalan-amalan dohir dan amalan yang dilakukan anggota badan kita, sedekah kita memperhatikan. Tapi jarang bagi kita untuk melihat secara internal bagaimana amalan hati kita. Nah, sekarang kita perlu motivasi. Sebelum kita melakukan amalan hati yang menjadi cermin dari pesona hati yang salim, yaitu adalah mereka yang senantiasa memperhatikan bagaimana kondisi hatinya dan bagaimana jiwanya, tentunya kita perlu dalil. Mana dalilnya bahwasanya amalan hati itu lebih utama daripada amalan dohir? Dalilnya banyak. Mari kita terangkan satu persatu dalilnya, supaya kita paham bahwasanya dalam tugas kita menghambakan diri kepada Allah itu jangan melulu memperhatikan berapa rakaat yang sudah kita selesaikan, tapi memperhatikan bagaimana kondisi hati itu penting. Bahkan teramat penting karena kedudukannya lebih besar daripada amalan dohir. Tanpa menafikan pentingnya amalan dohir.
أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Sekarang mari kita membahas dalilnya. Ya. Apa dalilnya? Untuk menunjukkan yang pertama bahwasanya amalan hati, yaitu hati yang salim, itu lebih utama daripada amalan zahir. Yang pertama, mari kita melihat sebuah hadis dalam riwayat Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita mendapati sebuah hadis yang dikategorikan hadis yang berat oleh Abu Hurairah. Hadis ini dikatakan Abu Hurairah, ini hadis yang berat. Karena Abu Hurairah harus menyampaikan berulang-ulang dan harus berulang-ulang pingsan ketika beliau menyampaikan tentang hadis ini. Karena beratnya realisasi dan pengamalan hadis ini. Bapak dan Ibu bisa membayangkan. Sampai setingkat Abu Hurairah pingsan ketika beliau meriwayatkan hadis ini. Masya Allah ya. Bukan berarti kalau kita mendengar hadis ini tidak pingsan, kita lebih baik daripada Abu Hurairah. Enggak. Ini menunjukkan mungkin kita tidak memahami betul hadis ini. Sebagaimana Abu Hurairah sangat memahami dan mentadaburi hadis ini. Apa hadis yang berhasil menjadikan Abu Hurairah itu menjadi pingsan? Yaitu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah pada satu riwayat, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun. Orang yang diputuskan nasibnya untuk masuk neraka itu ada 3, kata Rasulullah. Jadi ketika yang lain harap-harap cemas, harap-harap takut dalam pengadilan Allah yang Allah hamparkan dan Allah tegakkan dan tidak ada sedikit pun kedustaan dan kebohongan pada pengadilan Allah, maka ada 3 orang yang dipanggil oleh Allah, diputuskan nasibnya pertama kali untuk masuk neraka. Ketika yang lain sedang harap-harap cemas, menunggu pengadilan dan dipanggil oleh Allah di dalam pengadilan hari hisab. Siapa 3 orang itu? Maka yang pertama yaitu adalah rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Faqala lahu ma amilta fihi. Qala qataltu fika. Qala li ayyi syai'in qataltu fika kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un faqad qila wa umira ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka dikatakan oleh Rasulullah, orang yang pertama kali diputuskan nasibnya oleh Allah itu ada 3. Yang pertama adalah seseorang yang berperang di jalan Allah dan tidak ada yang dia lakukan sepanjang hidupnya kecuali berperang di jalan Allah. Hatta kutila, sampai dia terbunuh dan gugur di jalan Allah yang harusnya mendapatkan surga. Makanya Allah memperlihatkan surga kepadanya. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah memperlihatkan kepadanya surga. Ini loh surga yang dijanjikan bagi mereka yang gugur dan wafat di peperangan. Dia mengetahui itu. Maka ketika Allah baru saja memperlihatkan surga kepadanya, maka Allah kemudian bertanya kepadanya, ma'amil tafih. Apa yang telah kamu lakukan dulu ketika di dunia? Orang itu berkata, qataltu fika. Saya berperang karena saya itu membela kalimatmu, ya Allah. Lalu Allah menjawab, kadzabta, bohong, dusta. Kamu sesungguhnya berperang bukan untukku, tetapi kamu berperang supaya kamu disebut jari'un, sebagai pemberani. Faqad qila, dan kamu telah disebut sebagai pemberani. Wa umira ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka diseretlah wajahnya, dicemplungkan dan dilemparkanlah ia ke dalam neraka. Pertama kali yang masuk neraka. Orang yang berjihad, amalan zahir. Dan termasuk puncak ketinggian di dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah, membela kalimat Allah ketika kaum muslimin diserang.
Itu amalan besar di dalam amalan zahir. Bahkan Rasulullah mengkategorikan darwatus sanamil Islam. Puncak ketinggian amal di dalam Islam adalah berjuang membela kalimat Allah. Tetapi ternyata ketika dia melakukan itu, dia lalai menjaga hatinya pada amalnya, yaitu adalah menjaga keikhlasan pada apa yang dia perbuat semata-mata karena Allah dan bukan karena pujian, maka amalan besar itu akhirnya menjadi sia-sia. Allah tidak ada hajat. Allah tidak butuh kepada satu amal. Ketika amal itu dilakukan bukan untuknya, tetapi hanya untuk mendapatkan tepuk tangan dan simpati manusia. Dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar dan dilemparkan ia ke dalam neraka pertama kali. Karena tergelincir masalah niat. Dan masalah niat itu masalah amalan hati. Masya Allah. Sampai amalan jihad sekalipun membutuhkan amalan keikhlasan yang disebut dengan amalan hati. Yang kedua yang dipanggil oleh Allah yaitu adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana fihi. Yaitu adalah seseorang yang mereka belajar, mereka mengajarkan, dan mereka senantiasa membaca Quran. Allah kemudian bertanya. Sebelum Allah bertanya, Allah memperlihatkan kepadanya, ini loh surga yang harusnya kamu peroleh dan kamu dapatkan. Karena ketinggian amal ketika kita belajar ilmu syar'i, mengajarkannya, membaca Al-Quran, itu tingkat amalan besar dalam amalan zahir. Lalu Allah memperlihatkan harusnya kamu mendapatkan ini. Dan dia mengetahui harusnya itulah surga yang dia dapatkan atas apa yang telah dia lakukan. Lalu Allah bertanya, ma'amil tafih. Apa yang telah kamu lakukan dulu padaku ketika hidup di dunia? Orang itu berkata, ta'alamtul ilma wa alamtuhu wa qara'tul qur'ana fika. Ya Allah, sesungguhnya saya itu belajar, saya itu mengajar, dakwah, saya itu membaca Al-Quran. Tidak ada niat yang saya lakukan pada saat itu kecuali satu, ya Allah. Saya ingin karena saya melakukan itu karenamu. Allah membantahnya. Allah yang mengetahui bagaimana isi hatinya. Kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Walakinna ta'alamtal ilma wa alamtahu wa qara'tal qur'ana liyuqala annaka alim wa liyuqala annaka qari. Kamu itu belajar, kamu mengajar, kamu membaca Al-Quran. Bukan karena untukku. Tapi kamu belajar dan mengajar dalam dakwah itu karena supaya kamu disebut sebagai orang yang alim. Dan tidaklah kamu membaca Al-Quran supaya kamu disebut sebagai orang yang qari. Bukankah itu yang kamu inginkan ketika dulu melakukan ibadah, mempelajari dan berdakwah, dan mempelajari Quran dan membacakan Quran? Supaya kamu mendapatkan simpati dan pujian manusia, kata Allah. Orang itu terdiam, tidak bisa mengelak karena Allah yang mengetahui isi hatinya. Maka dibenamkanlah wajahnya ke daratan mahsyar, dilemparkanlah ia ke dalam neraka. Menyusul si mujahid yang salah niat. Masya Allah, inilah yang sering saya sampaikan. Dakwah itu yang berat menjaga niat. Dalam setiap dakwah yang kita lihat di YouTube, dari ustadz-ustadz yang kita ambil ilmunya, tanpa kita sadari sebagai penuntut ilmu, ada kerumitan di hatinya sang da'i, bagaimana menjaga kerumitan hatinya untuk senantiasa ikhlas semata-mata karena Allah. Tergelincir kaki masih bisa diurut, tergelincir hati di hadapan Allah, maka itu berujung kepada kesia-siaan. Makanya orang yang dipanggil oleh Allah dan diputuskan nasibnya di dalam neraka itu justru orang yang berbuat kebaikan. Yang ketiga, yang dipanggil oleh Allah adalah yang senantiasa berinfak terus. Amalan zahir. Salah satu di antara keutamaan amalan zahir, infak. Tidak ada satu celah kesempatan yang dia bisa untuk berinfak, dia berinfak. Ketika dia meninggal dunia, diperlihatkan surga yang harusnya dia peroleh karena pengorbanan ia di dalam berinfak. Maka Allah letakkan ia di hadapannya dan Allah tanya, ma'amil tafih, dulu kamu ngapain dulu kamu? Orang itu kemudian berkata, tasodak tuh ya Allah, saya ini sedekah ya Allah di mana-mana ya Allah. Saya sedekah di mana-mana. Untuk siapa? Kata Allah. Fika, saya sedekah itu untukmu ya Allah. Kemudian Allah menjawab, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu itu sedekah itu bukan untukku, tapi kamu sedekah itu supaya kamu disebut sebagai orang yang dermawan oleh orang-orang di sekitarmu. Dan kamu telah mendapatkan status dan pujian sebagai orang yang dermawan, sebagaimana yang kamu harapkan. Kamu dipuji banyak orang. Dan itu kan yang kamu cari, kata Allah. Maka orang itu terdiam. Karena dia tidak bisa berkutik untuk mengadakan pembelaan karena Allah yang paling tahu tentang isi hatinya.
Maka akhirnya pun sama, dia akhirnya masuk neraka, menyusul si mujahid yang salah niat, menyusul da'i yang salah niat, menyusul penuntut ilmu yang salah niat, menuntut para qori yang membaca Al-Quran yang salah niat, dan berikutnya adalah orang yang sedekah, tetapi sedekahnya itu hanya untuk mendapatkan tepuk tangan dan pujian manusia. Masya Allah. Ini bukan berarti setelah kita mengetahui hadis ini, kemudian kita berkata, ya sudahlah, tidak usah beramal. Lu jangan gitu. Beramal aja belum tentu selamat, apalagi tidak beramal. Tapi hadis ini bukan memberikan ketakutan. Hadis ini memberikan kewaspadaan. Sekaligus pula memberikan kepada kita sebuah pelajaran penting. Bahwasanya amalan hati itu selalu lebih tinggi daripada amalan dohir. Bahkan amalan dohir, setinggi apapun kamu beramal, mau itu adalah jihad, mau itu adalah menuntut ilmu dan berdakwah, mau itu sedekah. Tapi ketika tidak diiringi dengan amalan hati yang bernama ikhlas, ya, sebuah kata yang terdiri dari 6 huruf, lalu kemudian kita tidak memiliki keikhlasan, dan keikhlasan itu amalan hati, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya itu semuanya di hadapan Allah. Untuk menunjukkan betapa amalan hati itu kedudukannya lebih tinggi daripada amalan dohir. Makanya kan kita menjumpai ya, kenapa ada seorang wanita pelacur, dia ketika memberikan minuman kepada seekor anjing, maka wanita ini setelah bertobat langsung diterima tobatnya oleh Allah dan akhirnya kelak memasuki surga. Itu bukan karena amalan memberikan minum kepada anjingnya yang menjadikan beliau dimasukkan oleh Allah pada kerumunan penduduk surga, bukan. Tapi yang menjadikan Allah memberikan kepadanya sebuah rahmat berupa surga kepada wanita ini, karena wanita ini ketika dia melihat anjing yang haus, tidak ada yang mendorong dia untuk turun ke sumur tua, mengambilkan air minum bagi anjing tua ini, kecuali adalah keikhlasan. Wanita ini tidak ada yang dia lakukan pada perkara itu, kecuali hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ketika ikhlas, pada amalan hatinya itu ikhlas, ketika tidak ada mata satupun yang memandang, tidak ada orang satupun yang mengetahui apa yang diperbuat wanita ini. Dalam beberapa riwayat itu dikatakan wanita ini sembari menggigit sepatunya, lalu dia turun dengan susah payah untuk mengambilkan air, lalu dia naik ke atas. Tidak ada satupun mata manusia yang mengetahui dan mengetahui dan memahami apa yang dilakukan wanita ini. Yang mengetahui hanya Allah saja. Tapi wanita itu tidak memperdulikan, walaupun sepi tidak ada mata manusia, dia melakukan itu karena Allah. Lihat, amalan hati. Ketika dia ikhlas, amalan biasa pun menjadi besar di sisi Allah. Ketika diiringi dengan amalan hati yang bernama keikhlasan. Amalan gede, jihad, dakwah, nyari ilmu, bahkan urusan sedekah. Sebesar itu ketika tidak ada keikhlasan, maka dia musnah, sirna, sia-sia di hadapan Allah. Karena Allah itu zat yang tidak butuh dengan amalan. Ketika amalan itu tidak ditujukan kepadanya, tetapi ditujukan kepada mata manusia. Ini menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya. Ini loh dalil pertama. Amalan hati itu merupakan amalan besar. Makanya memiliki qalbun salim itu merupakan urgensi yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa untuk diakhirkan kembali sebelum kematian kita. Orang yang beruntung adalah orang yang memiliki hati yang salim sebelum berpulang fisik jasadnya dia ke alam kuburnya. Ini baru dalil pertama. Ternyata amalan hati itu bisa merubah amalan yang biasa menjadi besar. Amalan hati yang rusak bisa merubah sesuatu yang besar menjadi tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Ketika niat dia melakukan ibadah-ibadah dohir itu bukan karena Allah. Ikhlas. Dan itu amalan hati. Itu menunjukkan kepada kita amalan batin itu luar biasa impact-nya pada kehidupan kita. Dalil yang kedua. Apa yang menjadikan amalan hati itu menjadi sebuah amalan yang lebih utama daripada amalan dohir? Tanpa menafikan dan tanpa meremehkan amalan dohir. Dalil yang kedua kita dapati dalam satu riwayat Anas bin Malik. Saya sudah sering menyampaikan hadis ini. Rasulullah SAW, beliau pernah ketika berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi itu berkata, "Yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah." Ini bentar lagi nih ada penduduk surga yang akan bergabung dengan kita. Ya.
Maka para sahabat sudah mulai berbisik-bisik dalam tanda kutip, siapa ya yang akan muncul bergabung kepada kita yang disifati Nabi sebagai penduduk surga. Ternyata yang muncul itu adalah sahabat Ansor, jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya kayak gini. Nenteng sandal dengan tangan kirinya. Lalu bergabung dengan Nabi. Orang-orang udah mulai berbisik-bisik, inikah penduduk surga? Hari berikutnya Nabi di tempat itu kembali. Kembali Nabi mengulang redaksi yang sama. Sama sebagaimana perkataan beliau kemarin. Beliau itu mengatakan, yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah. Ini bentar lagi nih laki-laki penduduk surga nanti akan datang ke sini. Para sahabat kemudian semakin penasaran karena kalimatnya sama dengan kalimat yang diucapkan Nabi kemarin. Ternyata yang muncul sama, yang muncul itu juga kemudian pemuda atau sahabat Ansor nenteng sandal dengan tangan kirinya dengan kondisi yang sama dengan hari kemarin, bergabung dengan Nabi. Itu udah 2 kali. Antum bisa bayangkan kalau antum yang dikabari Nabi sebagai penduduk surga, kayak apa antum? Mungkin kita menjadi orang yang Masya Allah gitu. Mungkin kita pengen mati segera. Hari berikutnya, hari yang ketiga, Rasulullah SAW berkumpul lagi dengan para sahabat di tempat yang sama. Lalu kemudian Nabi juga berkata, yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah. Ini bentar lagi laki-laki penduduk surga nanti akan datang dan bergabung dengan kita. Lah para sahabat kemudian langsung bertanya-tanya lagi, siapa itu penduduk surga yang dikatakan dan disifati oleh Rasulullah? Ternyata sahabat Ansor. Yang kemarin 2 hari berturut-turut yang datang. Perhatikan, 3 kali Rasulullah itu memberitahukan bahwasanya dia adalah penduduk surga. 3 hari berturut-turut. Maka ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Putra dari Amr bin As radhiyallahu anhuma. Karena dia penasaran dengan orang ini. Apa amalan orang ini? Kok sampai Nabi mengabarkan dia penduduk surga? Rasa penasaran itu tidak dibiarkan terpendam di dalam hatinya. Tapi betul-betul dicurahkan. Dia mendatangi pemuda itu. Dia mendatangi sahabat Ansor yang dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk surga 3 kali. Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin As berkata, begini Mas, kalau bahasanya orang Jawa. Saya ini ada masalah sama bapak saya. Boleh nggak Mas saya tidur di rumahmu 3 hari saja? Minta izin. Pemuda Ansor itu ternyata mempersilahkan. Padahal sebelumnya tidak akrab sama Abdullah bin Amr bin As ini. Tapi beliau mempersilahkan, silakan aja sampai nanti masalahmu dengan bapak itu selesai. Silakan tidur di rumah saya. Abdullah bin Amr senang dong. Ternyata rasa penasarannya akan terjawab. Dia akan melihat apa sih amalan orang ini kok sampai Nabi mengabarkan dia penduduk surga. Lalu mulailah hari yang pertama. Dari habis maghrib, isya, sholat di Masjid Nabawi, mereka pulang. Ketika mereka pulang, sahabat Ansor ini diduga oleh Abdullah bin Amr bin As pasti sholat tahajud dari habis maghrib, dari habis isya sampai subuh. Tapi ternyata sahabat Ansor itu tidak sholat tahajud. Habis isya pulang, kemudian dia mempersiapkan dirinya untuk istirahat, kemudian tidur. Abdullah bin Amr bin As tuh ngeliatin pemuda ini terus. Karena dia tidak tidur. Karena pengen tahu amalannya apa. Amalan dohirnya apa. Yang dipikirkan oleh pertama kali oleh Abdullah bin Amr bin As itu amalan dohirnya apa. Loh sampai tengah malam nggak bangun. Padahal Abdullah bin Amr itu sengaja nggak tidur. Karena dia tidak mau kelewatan momen untuk melihat dan untuk mencuri dalam tanda kutip. Apa sih amalan orang ini kok sampai Nabi mengabarkan dia penduduk surga 3 kali berturut-turut. Tengah malam bangun sebentar, kemudian kayak orang dikir tidur kembali loh sampai subuh. Di situ Abdullah bin Amr sudah merasa penduduk surga tidak tahajud. Habis subuh pergi bareng-bareng mereka ke Masjid Nabawi, kemudian mereka sholat. Setelah selesai sholat sampai duhur sampai asar, tidak ada amalan istimewa yang dilakukan olehnya kecuali sama kayak rata-rata orang. Sampai isya, kemudian istirahat, kemudian tidur kembali, tidak sholat tahajud kembali sampai subuh. Ini sudah mulai penasaran Abdullah bin Amr bin As. Loh, tidak ada yang istimewa dari apa yang dia lakukan. Tidak ada yang istimewa sama sekali. Biasa banget. Loh, kok Nabi sampai mengabarkan beliau sebagai penduduk surga 3 kali ini gimana? Ceritanya ini gimana?
Sampai kemudian mungkin hari yang ketiga. Hari yang ketiga pun sama, dengan ritme kegiatan yang sama, malam yang tidak tahajud sampai subuh. Hari-harinya kemudian dari subuh sampai malam, biasa aja. Sampai 3 hari. Barulah Abdullah bin Amr visanya habis, dalam tanda kutip. Ketika visanya habis, Masya Allah, maka dia akhirnya berkata sama pemuda Ansor ini. Dia berkata kepada pemuda Ansor ini, sebenarnya saya mau pamit pulang, Mas. Iya. Sudah 3 hari. Iya. Sebenarnya saya kesini bukan ada masalah dengan bapakku. Oh, enggak ada. Iya. Tapi tujuanku tidur kesini itu karena Nabi berkata, mengomentari dirimu bahwasanya dirimu itu penduduk surga 3 kali. Dan saya yakin Nabi itu tidak mungkin salah. Saya datang ke sini hanya pengen tahu apa sih yang kamu lakukan sehari-hari yang bisa aku curi ilmunya supaya aku bisa melakukannya di dalam keseharianku. Supaya aku juga bisa mendapatkan surga sebagaimana janji surga yang diberikan Rasulullah kepada dirimu 3 hari berturut-turut. Terus Sahibul Bait berkata, apa yang kamu jumpai? Aku tidak menjumpai apapun yang istimewa. Orang Ansor ini berkata, ya begitulah saya itu beramal, tidak ada yang aku sembunyikan untuk kalian, untuk kamu. Ya itulah yang aku kerjakan. Lalu Abdullah bin Amr bin As merasa gagal dalam tanda kutip untuk mendapatkan ilmu dari sahabat Ansor ini. Lalu beliau minta izin. Ya sudah kalau kayak gitu. Mungkin ada amal yang saya tidak tahu apa yang menjadikan engkau dijanjikan surga oleh Allah lewat lisan Rasulullah. Kemudian sahabat Ansor ini pulang. Ketika dia mau pulang baru beberapa langkah, maka sahabat Ansor itu memanggil dia, sini. Iya, ada satu yang ingin aku ceritakan kepada dirimu. Apa itu? Hatiku tidak pernah hasad dendam kepada orang-orang yang beriman. Dan aku tidak pernah mendolimi orang yang beriman. Hatiku tidak menginginkan keburukan untuk orang yang beriman. Dan tidaklah aku tidur kecuali aku memastikan tidak ada yang aku hasad dan aku memaafkan kesalahan setiap kaum muslimin. Itulah yang aku jaga setiap malam sebelum aku tidur. Maka Abdullah bin Amr senang dan berkata, inilah yang menjadikan engkau dijanjikan oleh Allah dengan surga. Sampai Nabi pun mengulang-ulang 3 kali janji surganya Allah kepada dirimu. Apa yang kita dapatkan di sini Pak dan Ibu? Yang kita dapatkan amalan dohirnya biasa. Tidak sholat tahajud 3 hari berturut-turut. Ini bukan berarti nanti malam kita tidak tahajud. Tidak. Tapi beliau tidak tahajud. Amalan hariannya biasa. Yang mengatakan itu bukan saya, tetapi Abdullah bin Amr bin As yang memang mengikuti beliau selama 3 hari berturut-turut. Amalan dohirnya biasa. Tapi walaupun amalan dohirnya biasa, dia mendapatkan dan dinobatkan sebagai penduduk surga. Kenapa? Bukan dari amalan dohirnya. Dia dinobatkan sebagai penduduk surga. Dia dinobatkan sebagai penduduk surga karena hatinya yang bersih, yang tidak ingin untuk hasad kepada orang-orang yang beriman. Tidak pernah berprasangka kecuali yang baik kepada orang yang beriman. Dan itulah yang dia peroleh dari Allah, yaitu adalah surga. فتب علينا توبة تغسل كل حوبات واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. Mencintai orang yang beriman
tidak hasad, tidak jahat, tidak mendolimi dengan hati kita kepada orang beriman. Itu amalan hati, bukan amalan dohir. Mencintai orang yang beriman itu merupakan amalan hati. Makanya dari hadis ini, saya akhirnya tahu jawaban dari banyak pertanyaan saya. Kenapa ya terkadang kita jumpai ada orang biasa tampaknya, bukan dari pesantren, tidak hafal 30 juz, tidak bisa bahasa Arab, tapi kok meninggalnya pas sholat? Padahal kalau dilihat amalannya, seakan-akan amalannya biasa. Mungkin amalan dohirnya biasa, tapi dia memiliki pesona hati yang salim. Hatinya bersih. Hatinya tidak mau menanggung beban untuk banyak membenci dan hasad kepada orang yang beriman. Ketika hatinya bersih, bening hatinya, pada saat itulah Allah itu mencintainya dan mewafatkannya dalam kondisi husnul khotimah. Bapak dan Ibu, sudah nggak kita sering lihat ada orang biasa, mungkin tetangga, bukan dari pesantren, juz 30 juga mungkin belum tentu hafal, tapi meninggalnya husnul khotimah. Berarti dari sini. Dari sini. Itu menunjukkan kepada kita betapa amalan hati itu selalu lebih besar kedudukannya daripada amalan dohir. Tanpa meremehkan amalan dohir. Ini selalu saya sampaikan supaya kita tidak salah paham. Ya. Karena itulah sejatinya. Kita tentunya menyampaikan pesona hati yang salim. Hari ini tentunya supaya kemudian kita selalu betul-betul ngerti. Memberikan maintenance pada hati itu penting. Karena kita termasuk orang yang terkadang sering memperhatikan dzikir pagi kita, amalan tilawah kita memperhatikan sholat duha kita. Tapi ternyata kita jarang memperhatikan bagaimana kondisi hati kita. Kita sering gitu berprasangka buruk sama setiap apapun yang dilakukan orang. Kita hasad kepada apa yang diperoleh sama orang lain. Kita hasad kepada apa yang dicapai sama orang dan sahabat kita yang lainnya. Tanpa kita sadari mengotori hati. Dan itu yang menghilangkan kebaikan-kebaikan pada hati kita. Itulah yang menjadikan kita paham. Hati yang salim itu, amalan hati itu besar pengaruhnya. Jauh lebih besar pengaruhnya daripada amalan dohir. Makanya pantas kalau kita menjumpai bahwasanya Allah itu selalu menyorot hati kita setiap waktunya. Apa dalam kehidupan kita yang dijadikan oleh Allah spotlight pada kehidupan kita, yang dijadikan spotlight, fokus dalam pandangan Allah itu yang dilihat hatinya dulu. Walaupun tanpa menafikan semuanya dilihat oleh Allah dan tanpa ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah. Tapi mari kita merenungi apa yang disampaikan oleh Allah oleh Rasulullah SAW. Innallaha la yangduru ila suwarikum wa la yangduru ila ajsadikum walaki yangduru ila qulubikum. Allah itu tidak ngelihat farasmu, Allah tidak ngelihat fisikmu, Allah tidak ngelihat badanmu, Allah itu ngelihat hatimu. Hatimu apa? Yang terlintas apa? Yang terfikir apa? Yang kita pikirkan terhadap takdir apa? Yang kita pikirkan tentang anak kita dan istri kita apa? Mungkin kita bisa bersembunyi di mata manusia yang tidak mampu melihat apa yang ada di dalam hati kita. Mungkin kita bisa bersembunyi di mata manusia atau di telinga manusia yang tidak bisa mendengarkan perkataan hati kita. Tapi Allah itu tahu. Makanya dijadikan spotlight oleh Allah. Dijadikan dan dilihat oleh Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Makanya meminta perlindungan kepada hati itu sampai 3 kali kita itu menyebutkan nama Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, min syarril waswasil khannas. Kita ini meminta perlindungan hati supaya hati kita tidak terombang-ambing dengan perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, supaya tidak terkena waswas, supaya tidak terkena berbagai macam gangguan hati itu sampai berlindungnya 3 kali. Kepada Allah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Saking betapa pentingnya masalah hati dan betapa Allah itu menguasai hati kita. Kita ini terkadang menjadi produk amalan fisik, tapi kita belum tentu menjadi produk amalan hati. Karena apa? Karena memang memperbaiki hati itu jauh lebih susah daripada amalan dohir. Kenapa? Kalau amalan dohir terbantu dengan pandangan orang.
Tapi kalau amalan hati itu kan sulitnya luar biasa karena yang tahu itu hanya betul-betul kita. Kalaupun kita melakukan satu kebaikan, istri kita mungkin tidak tahu. Karena tersembunyi di dalam hati kita kan. Amal itu tidak selalu harus menghabiskan hartamu. Amal itu tidak selalu harus menjadikan kakimu bengkak. Amal itu tidak selalu harus bagaimana kamu kelelahan dan keletihan. Tapi terkadang amal itu tidak menghabiskan harta, tidak menjadikan bengkak kaki kita. Tapi ketika kita menjaga hati kita dengan benar, bisa jadi amalan-amalan itu melampaui amalan-amalan zahir yang ada di sekelilingnya. Inilah perkara pentingnya untuk menjaga kondisi hati itu setiap waktunya itu kayak gitu. Makanya kalau hati sudah salim, hati itu sudah bersih, maka seluruh kualitas kehidupan kita itu akan menjadi baik kan? Begitu kan kata Rasulullah. Ala inna fil jasadi mudghah fa inna fasadat fasad fa idza saluhat salahatil amalu kullaha fa idza fasadat fasadatil amalu kullaha. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada kita, sesungguhnya di dalam tubuh kita ada sekerat daging. Kalau semuanya baik, maka yang lainnya pun akan menjadi baik. Kalau sekerat daging itu buruk, maka yang lainnya pun akan menjadi buruk. Dan itu adalah hati. Saya dulu menganggap bahwasanya yang baik dan buruk dari feedbacknya hati itu hanya masalah ibadah. Padahal enggak. Seluruh kualitas kehidupan kita itu akan menjadi baik dan buruk tergantung hati kita. Kalau hati kita baik, bukan hanya ibadah kita yang jadi baik, kualitas kesehatan pun menjadi baik. Kenapa? Hati yang kalau salim, hati itu kalau bersih, maka pikiran positif. Kalau pikiran positif, pola pikirnya itu pola pikir yang positif. Maka akan memberikan imun tubuh dan memberikan daya tahan tubuh yang lebih kuat. Makanya kan orang sering berkata, hati-hati dengan pikiranmu, pikiranmu bisa membunuhmu. Itu sebenarnya sudah diletakkan di dalam Islam itu sudah ribuan tahun yang lalu. Makanya kalau hati yang salim, hatinya itu kalau bersih, tidak pernah dendam, tidak pernah prasangka, tidak pernah melihat orang kecuali kebaikan, energinya selalu positif, pikirannya positif. Penyakit-penyakit fisik itu pun akan menjauh. Karena penyakit fisik itu selalu ditimbulkan 60% lebih dari pola pikir. Kalau kita bertanya sama dokter. Tapi kalau sekerat daging itu buruk, sakit, maka semuanya itu pun kemudian akan menjadi buruk. Ibadahnya menjadi buruk, kesehatannya pun akan menjadi buruk. Imun tubuhnya pun akan turun. Makanya berbagai macam penyakit itu selalu dokter kalau memberikan resep itu apa? Jangan banyak pikiran. Itu selalu yang pertama dokter itu kalau menyembuhkan orang, kalau sedang mengobati orang. Sebelum dia memberikan resep obat dan memberitahu pantangan kepada orang yang sakit, dokter itu selalu berkata, istirahat, longgarkan pikiran, jangan banyak pikiran. Itu selalu yang dikatakan dokter. Pertama, sebelum dia nulis resep dan menyampaikan tentang pantangan ataupun memberikan obat suntikan. Itu menjelaskan kepada kita, Masya Allah ya, inilah yang menjadikan kita paham. Kenapa hati selalu hati dan hati? Di dalam pembicaraan kita, di dalam agama kita, kenapa pembicaraan tentang hati yang salim itu pembicaraan yang tidak pernah ada habisnya di dalam kaidah para ulama ketika membicarakan hati? Ya karena gedenya masalah hati pada kehidupan manusia itu segede ini. Sebesar ini masalah hati itu. Jadi amalan dohirmu kalaupun bagus tidak diiringi dengan sebuah komitmen kuat. Bagaimana menjadikan hati kita itu salim? Sulit. Amalan dohir itu akan menjadi baik dan diterima oleh Allah. Karena amalan dohir itu membutuhkan. Dia membutuhkan amalan hati. Ibarat kunci ada passwordnya. Dan password itu adalah amalan hati manusia. Dan ini yang terkadang sering kita lalaikan. Kita sering memperhatikan pesona amalan dohir kita. Tapi kita tidak pernah memperhatikan pesona amalan hati kita. Ya, padahal ini merupakan part yang penting pada kehidupan kita beribadah kepada Allah. Ya, ini yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Makanya ditunjukkan pula di dalam satu riwayat yang sahih. Pada satu riwayat yang sahih itu dikatakan begini. Bahwasanya Rasulullah itu bersabda, kalaupun kamu berinfak, law anfaqta misla jabal Uhudin, maka bilallahu minka hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalaupun kamu berinfak satu gunung Uhud emas, kata Rasulullah, kamu infak nih satu gunung Uhud emas. Itu kan amalan dohir. Maka infak satu gunung Uhud emas, kata Rasulullah, tidak akan diterima oleh Allah. Allah tidak ada hajat untuk menerimanya. Hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sampai betul-betul kamu tuh beriman kepada Allah,
takdirnya. Ridho dan ikhlas menerima takdir. Menerima takdir Allah. Ikhlas itu amalan hati. Harus ridho sama takdir. Itu amalan hati. Bapak, ibu, santri, santriwati, ada yang infak 1 gunung Uhud emas, nilainya ribuan triliun. Mungkin bisa membayar utang negara kita. Kamu infak 1 gunung Uhud emas, kata Rasulullah, itu nggak akan ada hajat diterima oleh Allah. Allah nggak putus sedekahmu. Sampai kamu itu menjaga hatimu, supaya hatimu itu ridho kepada keputusan takdir. Jadi kalau ada orang infak, tapi hatinya tidak pernah ridho terhadap takdir, tidak ada hajat bagi Allah menerima sedekah itu. Ya. Iman kepada takdir, ridho kepada takdir, baik itu takdir yang manis ataupun takdir yang pahit, itu amalan hati. Saya ridho, ya Allah. Memang ini sudah engkau ciptakan untukku 50.000 tahun sebelum engkau menciptakan langit dan kita ridho. Itu yang lebih utama daripada infak 1 gunung Uhud emas. Ini semakin menambah deretan dalil bahwasanya pesona amalan hati itu luar biasa. Tapi kenyataan yang sering terjadi adalah kita selalu membawa amalan fisik kita, amalan dohir kita ke salon setiap waktunya, diperbaiki amalan dohirnya. Tapi kita justru melalaikan amalan hati kita. Padahal amalan hati ini amalan yang luar biasa di sisi Allah. Makanya sampai kita menjumpai apa yang dikatakan oleh para ulama kan. Sampai kemudian kita sampai kita menjumpai hadis Rasulullah. Nabi, apa doa yang paling sering dipanjatkan Nabi? Doa yang paling sering dipanjatkan Nabi itu adalah doa minta yang berkaitan hatinya. Jadi doa yang paling sering dipanjatkan Nabi, mari kita rujuk kepada apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah itu berkata, ya Rasulullah, engkau berdoa dengan doa ini paling sering sampai aku apal ya Rasulullah. Apa doa yang paling sering diminta oleh Nabi? Doa yang paling sering diminta oleh Nabi adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Rabb yang menguasai hati, tsabbit qalbi ala dinika. Tetapkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas agamamu. Yang diminta oleh Nabi, yang paling sering dihajatkan Nabi kepada Allah itu persoalan tentang hatinya. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Tetapkanlah hatiku di atas ketaatanmu. Dan yang diminta Nabi, yang disoroti Nabi itu apa? Hatinya. Nabi tidak mengatakan, ya Allah, perbanyaklah sholatku. Nabi enggak. Walaupun kita tahu sholatnya Nabi sampai kaki Rasulullah itu bengkak. Permintaan Nabi, ya Allah, sesungguhnya tambahkanlah puasa-puasa sunnahku. Enggak, walaupun kita tahu Nabi adalah orang yang paling banyak berpuasa dalam penghambaan beliau kepada Allah. Tapi yang diminta oleh Nabi itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Yang diminta Nabi itu hatinya dulu. Tetapkanlah hatiku, ya Allah, di atas ketaatan. Karena yang kita khawatir itu apa? Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita taklim, tapi hati kita malah kotor kemana-mana. Hati kita merasa jumawa, hati kita merasa sombong. Justru itu yang menjadikan rusak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang menjadikan kita harus mengerti. Ini loh pentingnya masalah persoalan hati itu sebesar ini. Bukan berarti kita meremehkan amalan dohir. Enggak. Orang yang memiliki hati yang salim tidak pernah sama sekali meremehkan amalan dohir. Jadi tidak ada orang yang ngomong, alah yang penting hatinya. Enggak bisa ngomong kayak gitu. Amalan hati penting, amalan dohir penting. Tapi amalan dohir membutuhkan amalan hati. Hati harus salim. Hati ini harus salim. Karena kita sudah mendapati banyak sekali kisah. Kita ini sudah banyak sekali mendapati kisah nyata. Orang yang biasa, tapi kok matinya husnul khotimah ya. Mungkin amalan dohirnya biasa, tapi hatinya. Mungkin dia walinya Allah di dalam hatinya yang tidak kita pernah tahu. Coba lihat di YouTube. Orang-orang yang meninggal ketika husnul khotimah. Ada yang meninggal itu tampaknya biasa, pakaiannya biasa. Tapi ketika tersorot oleh CCTV, dia meninggal ketika sujud. Kenapa kok bisa semacam itu? Padahal penampilannya biasa, Ustaz. Orangnya juga tampak biasa, amalan dohirnya biasa. Mungkin dia biasa pada amalan dohirnya. Tapi dia memiliki hati yang salim. Dia memiliki hati yang salim. Ini loh yang sering kita lupakan pada penghambaan kita kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Ya. Kita sering liatin amalan-amalan dohir kita. Tapi kita lupa pada amalan batin. Kita sering nanya kalau anak, sudah sholat belum? Betul.
Itu pertanyaan betul. Tapi berapa di antara orang tua yang tanya, sudah ikhlas belum sholatnya? Kita sering mengatakan sama anak kita, ayo sekolah nak, sekolah. Cari ilmunya Allah. Tapi jarang banget dari kita yang berkata sama anak kita, sekolahmu bukan karena ijazah loh ya. Sekolahmu bukan karena nilai. Sekolahmu adalah karena Allah. Sudah kamu niatkan nggak sekolahmu karena Allah? Berapa di antara kita yang sudah kayak gitu? Kita sering bertanya kepada teman kita, sedekah kita, berapa sedekah yang sudah kita keluarkan? Tapi kita jarang bertanya kepada diri kita, sudahkah saya ridho kepada takdir Allah, baik itu takdir yang manis ataupun takdir yang pahit? Kita sering bertanya bagaimana tahajud kita, tapi kita jarang bertanya seberapa besar tawakal kita dalam kehidupan. Ternyata semua itu luput dari pembicaraan kita. Kenapa kita luput membicarakan tentang ikhlas sama anak kita ketika sekolah dan sholat? Kenapa kita luput bertanya sama diri kita, apakah diri kita ridho kepada setiap peristiwa takdir baik yang manis ataupun yang pahit yang datang dalam kehidupan kita? Kenapa kita luput bertanya itu semuanya dalam kehidupan kita? Ternyata sederhana. Karena kita masih produk amalan dohir dan belum memperhatikan amalan hati. Padahal amalan batin itu adalah amalan yang besar kedudukannya di sisi Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati kita. Ini adalah salah satu part bagaimana tentang qalbun salim. Kalau menjelaskan semuanya, mungkin 3 bulan, 4 bulan kita tidak akan putus majelisnya. Tapi kita baru menjelaskan partnya. Salah satu partnya hati yang salim. Makanya saya berikan judul pesona hati yang salim. Karena pada dasarnya ini merupakan hal luar biasa. Tapi sering banget kita remehkan. Sering banget kita kemudian lalaikan. Kita sadar atau tidak sadar, hanyalah produk amalan dohir. Tapi kita lalai pada amalan hati. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah mengampuni kelalaian kita. Berdoalah untuk hatimu yang lebih baik. Berdoalah untuk hatimu, untuk lapangan akhirat yang lebih mulia. Berdoalah untuk hatimu. Karena sesungguhnya kemuliaan posisi manusia di hadapan Allah itu terletak pada hatinya. بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد